bahwa Pemda ada sementara melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan, maka kemudian mereka merintahkan Kanwil Bea Cukai Maluku dan Bea Maluku Utara datang ke Tobelo ini. Mereka datang menyambut, mendukung sepenuhnya upaya ekspor produk lokal dari program hilirisasi kelapa itu. Mereka mendukung supaya pelabuhan Tobelo bisa menjadi pelabuhan ekspor, dan mereka siap menyiapkan berbagai dokumen-dokumen untuk percepatan. Nah, itu apa yang bisa kita dapat, apa yang kita bisa dapat daripada ekspor kalau kemudian kita menjadi pelabuhan ekspor. Ada dividen yang sangat luar biasa yang bisa kita dapat dari sana. Saya sudah menghitung-hitung. Andaikan satu kontainer misalnya, kita andaikan saja kalau misalnya sekitar 300 juta profit 200 atau 300 juta. Kalau sampai dia pada titik puncak dengan 2000 kontainer, maka 2000 kontainer satu bulan pada berapa? Ada 60 miliar. Ada 100 miliar. Dan satu tahun ada sekian triliun. Kalau sekian triliun kemudian dipajak, dia harus bayar pajak nih, dividen 10% nih. Toh? Kemudian dia bagi hasil. Maka dalam satu tahun kita bisa mendapatkan devisa dari ekspor itu ratusan miliar. Ini kondisi kita hari ini dengan keterpurukan keuangan, dengan beban hutang yang susah. Pemerintah harus berputar mencari sumber-sumber baru, dan tidak bisa kita pakai cara-cara yang lama. Tak mampu kita dengan cara itu. Harus ada terobosan. Makanya kemudian saya memaksakan hilirisasi kita lakukan, karena hilirisasi itu akan berujung kepada ekspor. Jadi bukan sekedar ini loh, bukan sekedar tidak. Kita akan memfasilitasi, dan itu kita sudah lakukan. Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Bea dan Cukai, supaya mempercepat kemudian ekspor bisa kita lakukan. Jika ekspor bisa kita lakukan di sini, maka ada nilai tambah yang didapat dalam kontribusi terhadap pendapatan daerah. Itu yang harus kita pikir. Mau bertahan dengan orang beli-beli kelapa, berapa kita pajak dari sana? Jadi jangan berpikir hari ini, harus berpikir maju ke depan. Kalau berpikir hari ini dan berpikir lokal, pendapat itu bisa benar. Tapi kalau berpikir tentang ke depan, berpikir visioner, tidak boleh ini kita pakai. Harus ada pikiran-pikiran yang luas, mencari inovasi-inovasi bagaimana kita produk lokal kelapa kita ini memiliki daya saing internasional. Ini sekarang tidak lagi memiliki daya saing nasional, ini daya saing internasional karena permintaan dari beberapa negara Eropa, dari Swiss, dari baru, dari Inggris, dari Amerika, dari Rusia, dari Cina. Nah kalau ini pun juga nanti akan mempermudah. Kalau misalnya ekspor permintaan paling banyak ke Cina, dekat dari sini. Jadi ada 4 produk yang mereka hasilkan hari ini diekspor. Yang pertama tepung, yang kedua santan, yang ketiga susu kelapa, dan yang keempat adalah pokoknya. Ini yang dia. Belum lagi kalau kemudian saya meminta kontribusi pembangunan daerah di luar daripada kewajiban pajak ekspor. Kemudian ada pajak di atas retribusi mereka, pajak air bawah tanah, pajak lain. Akumulasi, ada CSR yang harus kita minta. Tapi sekarang jangan dulu, mereka sementara berakhir. Tapi sudah jalan, saya juga pasti minta kontribusi pembangunan daerah. 2.000 kontainer. Saya minta misalnya untuk mendapatkan kontribusi pembangunan daerah sama dengan ini. 1 kontainer 1 juta. Dan 1 bulan rupiah. Jadi pikirannya di situ. Makanya teman-teman kalau tak paham, ya, jangan berpikir terlalu sempit. Yang ketiga, saya mau sampaikan juga, di Perda itu kan tidak ada kewajiban atau larangan masyarakat menjual ke kan bebas. Silakan jual kemana saja. Jadi masyarakat bebas ke pasar kemana saja. Yang kita batasi adalah tidak bisa di bawah bahan mentah. Itu. Jadi kalau ini petani sukarja, tanam, baru kemudian mau diatur-atur.
Tapi lama dia bicara sanitar punya kelapa, kok bicara banyak? Ya, kok bikin diri petani? Iya kan? Oh ya bicara sanitar punya kelapa. Kita ini punya kelapa juga. Kita pernah bicara seperti begini. Jadi inilah pikiran-pikiran yang kita pertimbangkan kenapa kita melakukan bisnis. Kalau kemudian kita memberikan kebebasan juga terhadap mereka harus beli, lama-lama pembeli kopra juga mati. Kalau pembeli kopra ini mati, bagaimana dengan nasib tenaga buruh pelabuhan yang selama ini hidup dari kopra, dari buruh di kopra? Jadi pikirannya harus luas, efeknya banyak kalau kita tidak pikir. Hanya kepentingan sesaat dan kepentingan orang tertentu mengorbankan banyak orang. Bayangkan, selama ini buruh di pelabuhan itu bergantungan harapan dari kopra. Kalau kemudian mereka kopra tidak bisa bersaing dengan industri dan pembeli buah kelapa dan produk kopra itu dia menurun, pedagang tidak bisa berkembang, bagaimana nasib para buruh yang di pelabuhan? Kan kasihan juga, kita pikir juga pada orang. Jadi ini berpikirnya sudah harus paripurna betul. Paripurna betul. Inilah kira-kira gagasan-gagasan. Jadi saya sampaikan juga peraturan daerah ini itu peraturan daerah yang menjadi inisiatif DPRD. Itu juga dari awal mungkin. Ini inisiatif DPRD. Tapi kemudian melakukan diskusi dengan pemerintah dan pemerintah daerah menganggap bahwa ini penting, maka kita dukung, harus berjalan. Dan langkah-langkah antisipasi telah kami lakukan. Setelah perda kita tetapkan, kemarin kita undang Sabandar, kita undang semua pelaku usaha ekspedisi, dan kami sampaikan bahwa kita telah melakukan perda dan sehari dua kita akan segera membuat surat edaran untuk melakukan pelarangan pemuatan batas sampai dengan tanggal 1. Jadi kalau yang beli mas kelapa sekarang juga sudah terekam. Dan saya pikir tidak ada